Sabana. Are you ready? Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi pertama, yaitu pendahuluan. Vitamin K adalah vitamin yang larut dalam lemak. Nama K berasal dari kata Jerman atau coagulation, yang berarti pembekuan darah, dan memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah serta menjaga kesehatan tulang. Vitamin ini diperlukan tubuh untuk membentuk protein-protein pembekuan seperti trombin yang diproduksi di hati. Tanpa adanya vitamin K, proses pembekuan darah tidak dapat berlangsung dengan baik sehingga seseorang berisiko mengalami perdarahan yang sulit berhenti. Jenis dan fungsi vitamin K. Vitamin K terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu vitamin K1 phylloquinone dan vitamin K2 menaquinone, yang masing-masing memiliki peran penting dalam tubuh. Menurut Bot 2012 dalam jurnal Food and Nutrition Research, vitamin K1 merupakan bentuk yang paling banyak ditemukan dalam makanan, terutama sayuran hijau, dan berfungsi utama dalam proses pembekuan darah. Vitamin ini berperan sebagai kofaktor dalam sintesis protein pembekuan di hati, seperti protobin, sehingga sangat penting untuk mencegah pendarahan. Sementara itu, vitamin K2 atau menaquinone memiliki fungsi yang lebih luas, terutama dalam kesehatan tulang dan sistem kardiovaskular. Penelitian oleh Bewlens et al. 2013 dalam British Journal of Nutrition menyatakan bahwa vitamin K2 berperan dalam mengaktifkan protein osteokalsin yang membantu pengikatan kalsium ke dalam tulang, sehingga dapat meningkatkan kepadatan tulang dan menurunkan risiko osteoporosis. Selain itu, vitamin K2 juga mengaktifkan protein matriks glycoprotein atau MGP yang berfungsi mencegah penumpukan kalsium di pembuluh darah, sehingga berpotensi mengurangi risiko penyakit jantung. Selain kedua jenis utama tersebut, terdapat juga vitamin K3 atau menadion yang merupakan bentuk sintesis. Namun menurut Skaugers dan Farmer tahun 2000 dalam jurnal Hemostasis, penggunaan vitamin K3 pada manusia sangat terbatas karena dapat menimbulkan efek samping seperti toksisitas pada hati dan gangguan sel darah merah. Oleh karena itu, dalam praktik kesehatan yang lebih dianjurkan adalah pemenuhan vitamin K melalui vitamin K1 dan K2 dari makanan alami. Adapun kekurangan dan kelebihan dari vitamin K. Untuk kekurangan vitamin K ini itu dapat menyebabkan pembekuan darah yang ditandai dengan mimisan, mudah memar, luka yang sulit sembuh, serta gusi berdarah. Pada bayi yang baru lahir, kekurangan vitamin K ini itu dapat menyebabkan kondisi yang serius yang disebut dengan vitamin K deficiency building. Nah, kelompok yang beresiko mengalami kekurangan vitamin K ini antara lain bayi, terus seseorang atau individu yang mengalami gangguan penyerapan lemak, serta orang yang mengonsumsi antibiotik dalam jangka waktu yang panjang. Terus untuk kelebihannya itu, kelebihan pada vitamin K ini itu sangat jarang ditemukan karena dia hanya terdapat pada sayuran hijau serta makanan yang difermentasi. Dan pada tubuh itu dia disimpan dalam jumlah yang kecil, yaitu di dalam hati. Sisanya itu dia dibuang melalui empedu dan urin. Orang yang mengalami kelebihan dari vitamin K itu orang yang mengonsumsi suplementasi dalam dosis yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sel darah serta gangguan pada hati. Oleh karena itu, mengonsumsi suplementasi itu harus sesuai dengan anjuran.
Jadi, sumber makanan vitamin K ini kita bisa dapatkan dari berbagai jenis bahan pangan, terutama yang berwarna hijau dan makanan fermentasi. Vitamin K1 atau filoquinone banyak ditemukan pada sayuran hijau seperti bayam, kangkung, sawi, brokoli, dan kubis. Sayuran ini menjadi sumber utama karena mengandung klorofil yang berkaitan dengan kandungan vitamin K yang tinggi. Selain itu, beberapa minyak nabati seperti minyak kedelai dan minyak canola juga mengandung vitamin K dalam jumlah yang cukup. Sementara itu, vitamin K2 atau menaquinone lebih banyak terdapat pada makanan fermentasi dan produk hewani. Contohnya adalah tempe, kedelai fermentasi, keju, yogurt, serta daging dan hati. Vitamin K2 juga dapat diproduksi oleh bakteri baik di dalam usus manusia, meskipun jumlahnya tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Selain itu, beberapa makanan lain seperti telur dan susu juga mengandung vitamin K meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Dengan mengonsumsi berbagai jenis makanan secara seimbang, terutama sayuran hijau dan makanan fermentasi, kebutuhan vitamin K dalam tubuh dapat terpenuhi dengan baik tanpa perlu bergantung pada suplemen. Adapun metabolisme vitamin K. Vitamin K adalah vitamin larut lemak yang diserap di usus dengan bantuan lemak dan empedu, lalu dibawa ke hati. Di hati, vitamin ini membantu proses pembekuan darah dan dapat didaur ulang agar bisa digunakan kembali. Vitamin K juga penting untuk kesehatan tulang, tetapi karena penyimpanannya sedikit, harus dikonsumsi secara rutin. Kelebihannya dibuang melalui feses dan urin. Adapun kebutuhan harian. Dewasa, laki-laki kurang lebih 65 mikrogram per hari dan perempuan kurang lebih 55 mikrogram per hari. Dan ibu hamil dan menyusui sekitar kurang lebih 55 sampai 65 mikrogram per hari, sedikit meningkat sesuai kondisi. Sedangkan bayi kurang lebih 5 sampai 10 mikrogram per hari. Biasanya diberikan tambahan vitamin K saat lahir untuk mencegah pendarahan. Dan anak-anak usia kecil kurang lebih 15 mikrogram per hari. Usia lebih besar kurang lebih 25 sampai 50 mikrogram per hari. Selanjutnya, dampak dan pencegahan vitamin K. Yang pertama, dampak kekurangan vitamin K. Yang pertama itu mudah mengalami perdarahan, seperti mimisan dan gusi berdarah. Terus luka sulit berhenti berdarah, mudah memar. Pada bayi itu berisiko defisiensi bleeding. Dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kesehatan tulang. Selanjutnya, pencegahan dari kekurangan vitamin K. Yang pertama, mengonsumsi sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan sawi. Terus makan makanan fermentasi, contohnya seperti tempe. Pola makan seimbang setiap hari, pemberian vitamin K pada bayi yang baru lahir. Nah, selanjutnya adapun dampak dari kelebihan vitamin K. Yang pertama, jarang terjadi dari makanan, karena bisa menyebabkan gangguan darah seperti pembekuan darah. Terus gangguan fungsi hati, itu jika berlebihan menggunakan obatan tertentu. Terus mengganggu kerja obat pengencer darah. Selanjutnya, pencegahan dari kelebihan vitamin K. Yang pertama, hindari konsumsi suplemen dosis tinggi tanpa anjuran. Terus cukupkan dari makanan alami, konsultasi dengan tenaga kesehatan jika menggunakan obat-obatan tertentu, dan jaga asupan tetap seimbang, seperti tidak berlebihan. Jadi itulah tadi materi yang kami paparkan dalam video mengenai vitamin K. Ada juga kesimpulannya. Jadi, vitamin K merupakan vitamin larut lemak yang memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Vitamin ini terdiri dari vitamin K1 yang banyak ditemukan pada sayuran hijau dan vitamin K2 yang terdapat pada makanan fermentasi serta produk hewani. Dalam tubuh, vitamin K berfungsi membantu pembentukan protein, pembekuan darah, dan mendukung pengikatan kalsium pada tulang. Kekurangan vitamin K
dapat menyebabkan perdarahan dan gangguan kesehatan tulang, sedangkan kelebihan jarang terjadi dan umumnya disebabkan oleh konsumsi suplemen berlebihan. Oleh karena itu, kebutuhan vitamin K sebaiknya dipenuhi melalui pola makan seimbang agar fungsi tubuh tetap optimal. I just had to let you know you're